Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakalan mengupdate ya info seputaran Bitcoin, ETH, BNB, dan ada Cardano ya teman-teman ya. Jadi memang hari ini update lagi. Semalam saya sudah upload, yang belum nonton silahkan bisa mungkin yang tertarik nonton. Itu rekomendasi 5 koin kripto part 2 ya. Jadi part satunya sudah saya bikin ya sekitar 6 hari yang lalu teman-teman ya di sini untuk part 1, kemudian ini untuk part 2-nya. Ya, jadi yang tentunya saya bahas beberapa koin rekomendasi itu berdasarkan yang nomor satunya fundamental, baru teknikalnya gitu teman-teman ya. Jadi nanti kalau kalian setuju saya akan bikin part 3-nya, yang mana itu adalah part terakhir ya untuk rekomendasi koin ya. Kemudian juga saya, kalau kalian setuju kalian bisa komen kalau misalkan pengen saya bahas mengenai bermain di PancakeSwap. Itu teman-teman ya, dengan segala macamnya ya. Kalau kalian pengen nanti kalian komen aja di bawah. Oke bro, tolong dong bahas gimana di soal bermain koin micin di PancakeSwap kayak gitu-gitulah teman-teman ya. Jadi langsung aja kita bahas pergerakan Bitcoin ya teman-teman. Memang ini masih seperti kemarin ya patternnya ya, dan dia masih melanjutkan kenaikan setelah berhasil ya nembus resisten terdekat ya kemarin ya. Sudah saya info itu kisaran 43.900-an sampai kisaran 44.500-an dolar, sekitar itu dia berhasil lewatin ya, ngebreak ya teman-teman. Nah, sekarang lagi konsolidasi. Kalau memang dia OTW kuat lagi ya OTW ke resisten ini. Ya, teman-teman, di situ juga ada MA50-nya. Itu sekitaran berapa, Bro? Kisaran 45.700 sampai 46.000-an dolar, teman-teman ya. Ya, teman-teman, untuk si Bitcoin-nya. Namun di area sekarang dia lagi retest nih, ya kan, sebelumnya jadi resisten. Nah, sekarang menjadi support nih. Beberapa kali menginjak area ini dan mengalami pemantulan ya. Jadi kalau misalkan area yang warna kuning ini ya, yang sekarang di retest ya, teman-teman, dia berhasil bertahan di area ini, OTW kemana, Bro? OTW naik dong, Bro. Gitu kan. Nah, dia bertahan di sini, berhasil nih OTW naik ke sini, ke resistennya. Baru nanti kalau memang dia kepentok ya, nggak berhasil breakout ataupun false break ya teman-teman, dia retest kembali kemana, ke area sini warna kuning lagi, baru melanjutkan kenaikan kembali. Itu ya kita harapkan teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia membentuk lower high atau higher low gitulah teman-teman ya. Ya sebentar, jadi di sini ya ini kita bisa lihat dia membentuk yang namanya lower low teman-teman ya. Di sini lower low ya teman-teman ya. Jadi memang downtrend gitu ya teman-teman. Datangnya dari sebentar mana. Nah ya teman-teman ya, datangnya dari sini ya, kemudian dia begini downtrend. Nah, biar ini selesai ya, inilah yang kita harapkan. Dia ketika memantul ya teman-teman, retest dulu baru naik lagi. Nanti retest dulu lagi baru naik lagi. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi membentuk higher low teman-teman, atau lower high. Ini yang namanya uptrend gitu. Yang kita harapkan seperti itulah kurang lebihnya ya teman-teman. Jadi memang ini adalah titik resisten yang penting, dan kemungkinan besar dia setelah retest ini ya koreksi terlebih dahulu ya teman-teman. Koreksi terlebih dahulu ke support terdekatnya, baru breakout ya, kurang lebih seperti itu. Dan target breakoutnya ya kisaran berapa? Itu kisaran 52.000 dolaran ya, kalau memang dia kuat dan mengarah ke arah sana untuk si Bitcoin itu teman-teman ya. Namun jika memang di area sekarang nih ya, dia nggak kuat bertahan nih di area sini, dia kemana teman-teman? Di area kesini lagi nih, kisaran 43.000 dolaran ya. Jadi di area sini untuk dia bisa retest kembali di sini. Nah di sini teman-teman, kalau memang di area warna kuning ini dia nggak kuat bertahan gitu ya, dia kemudian retest dulu baru up, retest up gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk si Bitcoin. Oke. Next lagi kita bahas untuk Bitcoin dominance ya. Dominasi Bitcoin juga kemarin seperti kemarin dia udah membuat double top dan short ya teman-teman, dari MA50-nya ke sekitaran 41,3, dan sekarang mengalami ya masih sideways lagi ya ke kisaran-kisaran 41,6 ya. Yang kita harus antisipasi ya teman-teman ya, ketika Bitcoin dominance ini mengalami kenaikan. Jadi itu nggak gitu bagus lah untuk altcoin ya teman-teman ya. Altcoin itu apa, Bro? Altcoin itu koin-koin selain Bitcoin. Itu ya, Bro. Ini memang ini dia akan meretest dulu terdekatnya di MA50-nya. Kalau dia kuat ya OTW lagi ke MA200 atau garis warna hijau ini, teman-teman. Nah, itu yang harus kita waspadai ya. Jadi altcoinnya nggak terlalu bisa terbang lah. Itu teman-teman ya. Jadi alokasi dananya cenderung orang trade ke Bitcoin kalau misalkan Bitcoin dominasinya menguat. Oke. Kemudian kita bisa lihat lagi untuk Bitcoin ya, versi rupiahnya dari Indodax ya, dia sama juga ya, kurang lebih sama lah teman-teman ya dengan versi dolarnya.
Ya, dia sekarang OTW ke resistnya. Kalau dia kuat itu kisaran berapa? Kisaran 650-an sampai 660-an ya teman-teman, ke kisaran-kisaran ini ya. Karena memang sekarang ini lagi menitas untuk EMA 34 nya atau garis warna merah ini. Nah, ini saya besarin aja biar lebih jelas. Nah, ini teman-teman ya. EMA 21 nya udah berhasil di break, kemudian EMA 34 nya nih. Kalau dia berhasil OTW ke sini, ke resist ini teman-teman. Nah, di sini ya. Di sini juga ada EMA 50 dan 100 ya nih. Garis warna hijau dan ungu ini teman-teman ya. Jadi area penting ya. Jika memang dia nggak kuat ya OTW koreksi kan pasti kayak gitu ya, untuk membentuk yang namanya higher low gitu teman-teman ya. Jika misalkan ini kuat gini, terus dia retest dulu baru up breakout gitu ya teman-teman. Jadi dia membentuk higher low di sini, lower 1, kemudian ini lower yang selanjutnya gitu teman-teman ya. Jadi itu yang kita harapkan untuk si Bitcoin ya. Jika memang dia kuat breakout arahnya atau OTW ke kisaran berapa yang terdekat ke kisaran ini. Next lagi kisaran ini teman-teman ya, kisaran 690-an, next lagi resist kisaran 750 jutaan. Ya, jadi ini adalah beberapa target breakout jika memang Bitcoin mampu nge-breakout gitu teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk yang nanyain Elliott Theory ya masih sama-sama aja teman-teman ya. Jadi di sini itu adalah satu besarnya teman-teman ya. Satu besar ya, di sini satu besar. Kemudian ini dua kecil ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat juga nih, satu besar, ini 5 kecil. Kemudian ABC correction di titik C ya, wave C itu adalah 2 besar gitu ya teman-teman. Jangan salah kaprah. Oh, ABC berarti turun lagi ke 2 besar, bukan. Wave C sama wave C kecil ya. Ini wave C kecil sama dengan 2 besar gitu teman-teman. Jadi ini jika dia memang confirm ya ini wave C-nya selesai ya, dan dia tidak membentuk lower low kembali ya dari sini, tapi dia malah membentuk higher low teman-teman ya. Seperti yang tadi saya gambarkan ini, ya berarti wave C-nya sudah selesai. Wave C kecil sama dengan wave 2 besar gitu teman-teman. Nah, OTW-nya kemana? Ke 3 besar. Nah, ke 3 besar teman-teman di sini. Nah, ke perjalanan ke 3 besar itu pasti ada 1 2 3 4 5-nya seperti ini nih. Ya, dari 2 besar ke 3 besar itu ada perjalanannya itu 1 2 3 4 5 kecilnya. Itu teman-teman ya. Jadi sekilas. Next kita bahas BNB. Nah, kemarin banyak juga yang nanyain BNB nih gimana, BNB gimana. Ya menurut saya ya masih begini aja teman-teman. BNB tuh ya masih struggling di 5.300-an. Kalau misalkan kita tarik dari Fibo aja teman-teman ya, di sini ya kita tarik pakai Fibo. Nah ya, jadi yang nanyain support terdekatnya nih bro, kalau misalkan mau cicil ya ini di sini teman-teman, di sekitaran 5.100-an, 5 juta sampai 5.100 ya. Di situ ada retracement 0,786 untuk si BNB itu terdekat ya, support terdekat. Next lagi bawahnya itu kisaran 4.500 sampai 4.700-an teman-teman ya di sini. Jadi ini beberapa support terdekat untuk si BNB. Nah kalau resisten ya ini dia kepentok berapa kali oleh EMA 21 dan 34 ya di sini, atau sekitaran 5.400-an. Ya teman-teman untuk resist terdekat. Next lagi ke kisaran 5,7, di situ ada MA50 dan MA100-nya ya, garis warna hijau dan ungu ini ya teman-teman di area sini ya. Nah, kemudian di retracement 0,6 atau sekitaran 6.200 ya, karena berapa kali nih itu berapa kali nggak berhasil ditembus ya teman-teman ya. Jadi itu yang bisa saya infokan untuk support resisten BNB terdekat, masih itu sekilas aja. Kemudian ETH juga sekilas aja teman-teman ya. Jadi ya nggak banyak perubahan juga lah ya. Kita tarik Fibo aja teman-teman, dari swing low ke swing high-nya ya. Dia masih struggling di retracement 0,5 ini teman-teman. Nah ya itu di kisaran 44.900-an ya, hampir 45 juta lah sekitaran itu teman-teman ya. Dia struggling, kepentok juga di situ ada yang namanya EMA 34 atau garis warna merah ini. Nah untuk si ETH ya dia masih struggling di area sini teman-teman, 44 juta sampai 45 juta teman-teman ya. Nah yang nanya next support di mana ya, pasti di sekitar sini teman-teman. Nah itu kisaran 42 jutaan, bawahnya lagi di kisaran 40 jutaan ya teman-teman, di retracement 0,618. Yang nanyain resistannya ya itu pasti terdekat next lagi kalau dia mampu break dari resist ini ya teman-teman, itu kisaran 47 jutaan. Next lagi ada di 49 sampai 50 juta atau di retracement 0,382. Ya, jadi ini beberapa titik support resisten yang terdekat untuk si ETH atau Ethereum. Sekilas saya infokan ke kalian. Next lagi kita bahas ada Cardano yang menjadi pembahasan terakhir untuk video kali ini. Nah, kalau saya lihat dari ada Cardano ini ya, dia membentuk seperti pola falling wedge ya teman-teman ya. Di sini ada seperti falling wedge pattern dan dia sudah istilahnya ngebreak dari resistennya dan sekarang lagi retest lagi nih ya teman-teman ya. Jadi semoga aja nggak seperti yang ini ya, dia sudah ngebreak
Kemudian dia nggak bisa bertahan di atas resistannya ya. False break teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Berapa kali mencoba nge-break out cuman nggak kuat ya teman-teman. Akhirnya dia short lagi ya, dan meretest support bawahnya ini untuk si ADA atau Cardano. Jadi semoga dia masih kuat bertahan di area-area sini teman-teman. Kisaran berapa? Kisaran 31.700-an sampai kisaran 32.000-an. Ya, semoga dia kuat bertahan di area sini ya. Kalau misalkan kita bisa lihat juga ini juga mendekati resisten terdekat di MA 100 yang tuh garis warna ungu ini, atau sekitaran 34 ribuan teman-teman untuk si ADA. Next lagi di sekitaran 37 ribuan itu di MA 200 ya. Jadi ini untuk resisten 1, 2 ya. Kemudian next lagi di kisaran sini ya, itu kisaran 42 sampai 43 ribuan dari ADA atau Cardano ini. Ini beberapa titik resisten yang penting untuk si ADA atau Cardano ketika memang dia mampu nge-break out ya. Tapi juga atas seizinnya atau serestunya si Bitcoin kembali teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau dia nggak kuat kemana lagi nih? OTW untuk supportnya ya, kita bisa lihat di area sini teman-teman, di sini. Nah ya teman-teman, di sini itu kisaran berapa? Kisaran 31.000 sebelumnya menjadi beberapa kali resisten juga nih teman-teman ya. Resisten. Jadi kita bisa melihat atau ya menjadi alat bantu kita lah. Oh, next itu menjadi support ya, support lemahnya dia. Kalau memang dia masih lanjut short lagi kemana? Ya pasti ke support kisaran-kisaran ini teman-teman. Ya kisaran ini. Itu kisaran 28 ribuan untuk si ADA atau Cardano. Oke teman-teman, untuk si ADA, BNB, ETH dan Bitcoin sudah saya infokan. Memang kalau falling wedge ini probabilitasnya dia breakout. Namun ya teman-teman, kita harus melihat juga untuk Bitcoinnya seperti apa. Dan kalau dia nggak kuat nge-breakout ya, dia bakalan koreksi terlebih dahulu ya, konsolidasi dulu ya, mungkin kisaran ini baru mampu breakout gitu teman-teman ya. Jadi masih ya mendekati area resisten ini atau garis warna hijau ini ya. Dia walaupun false breakout, kita bisa lihat nih ya, false breakout ya, mungkin aja dia seperti ini ya teman-teman, pengulangan seperti ini ya, mendekati atau tidak jauh dari garis warna hijau ini atau resistennya, baru mampu breakout gitu teman-teman ya. Itu untuk ADA atau Cardano sudah saya infokan beberapa support dan resistennya ya. Kalian bisa memutuskan untuk yang mau antri di kisaran berapa, ataupun di kisaran 29.900-an atau sekitar 30.000 juga bisa teman-teman. Di sini beberapa kali ini mengalami pemantulan ya teman-teman, di sini juga. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu buat kalian yang masih bingung ya, dan kalian bisa dior kembali atau riset mandiri kembali ataupun analisa kembali ya kalau misalkan masih kurang yakin, supaya lebih memantapkan pilihan kalian. Itu aja teman-teman, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.